Puji Tuhan, kita boleh kembali belajar kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Siapkan Alkitab saudara, kalau mau mencatat siapkan catatannya. Puji Tuhan, kita akan berdoa lebih dulu. Terima kasih Bapa buat semua kebaikan-Mu yang Kau berikan di dalam kehidupan kami. Kalau saat ini kami boleh kembali belajar kebenaran firman Allah, kuduskan setiap hati, pikiran, dan pendengaran kami. Kami boleh memiliki hati yang terbuka bagi kebenaran firman-Mu. Bapa, kami mau belajar untuk semakin hari kami boleh semakin mengerti rencana dan kehendak-Mu bagi kehidupan kami. Kau juga berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Allah. Berkati setiap jemaat, setiap orang juga yang mendengar pelajaran kami ini saat ini Tuhan. Kami boleh belajar firman Tuhan bersama-sama supaya kami semakin mengerti dan memahami kehendak Tuhan bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, saudara yang kasih dalam Tuhan. Pada pagi hari ini atau kesempatan saat ini kita akan belajar firman Tuhan mengenai kata mencoba dan menguji. Mencoba dan menguji. Seringkali orang membedakan atau berpikir bahwa pengertian ini berbeda antara mencoba dan menguji. Tetapi pada pagi hari ini kita akan belajar menurut Alkitab atau bahasa asli dari Alkitab. Apakah benar kata mencoba dan menguji itu berbeda artinya? Kita akan membuka Alkitab kita yaitu di dalam Kejadian pasal 22 ayat yang pertama. Kitab Kejadian 22 ayat yang pertama. Silakan baca. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sahutnya, ya Tuhan. Nah, ayat ini berkata, setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham, ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan. Saudara, kalau kita belajar di dalam bahasa asli dari Alkitab, kata mencoba di sini dipakai kata nasah. Ya, itu dalam bahasa Ibrani nasah atau nisah. Yang artinya, saudara, kata mencoba itu yang pertama artinya mencoba. Arti yang kedua menguji. Jadi kata mencoba di sini berarti mencoba juga berarti menguji. Saudara, ayat ini berkata setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Mencoba di sini Allah mau mengukur kualitas ketaatan daripada Abraham. Ketaatan Abraham kepada Allah diuji. Dengan cara apa? Nurut enggak ya kalau Ishak diminta dari hidup Abraham? Abraham diukur kesetiaannya oleh Allah. Jadi kata mencoba atau nasah yang artinya juga selain mencoba artinya juga menguji. Jadi sama artinya ya saudara. Coba kita akan melihat di ayat yang lain saudara, yaitu dalam Ayub pasal 23. Ayub pasal 23 ayatnya yang ke-10. Ayub 23
ayat 10. Kita akan buka Alkitab kita akan ikuti bersama, silakan. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Nah, saudara, Alkitab katakan karena Allah tahu, ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Saudara, kata menguji, dikatakan Allah menguji aku atau ia menguji aku. Kata menguji di sini juga dalam bahasa aslinya atau bahasa Ibrani dipakai kata bahanani, ya. Bahanani berbeda, tadi kata Ibraninya berbeda. Yang di Kejadian 22 ayat 1 dipakai kata nasa. Di Ayub 23 ayat 10 dikatakan kata menguji itu bahanani. Tetapi kalau kita melihat arti dari kata menguji, meskipun bahasa Ibraninya berbeda, tetapi kata itu juga mempunyai arti selain menguji, juga mencoba. Saudara ya, ngetes, kalau kita ngomong gitu ya, ngetes. Juga berarti memeriksa dengan seksama. Ya, saudara, artinya sekali lagi mencoba, menguji, memeriksa dengan sesama atau juga ngetes, ya, saudara. Nah, jadi kita melihat, saudara, kalau Allah mengizinkan pencobaan terjadi atau dialami oleh Ayub, saudara, maka meskipun yang melakukannya itu iblis, ya, yang mencobai Ayub itu iblis, tetapi izin itu datang dari Tuhan atau dari Allah sendiri, dan Allah memiliki tujuan baik. Dia menguji Ayub, mencoba Ayub, memeriksa Ayub dengan seksama, dengan tujuan, saudara, tujuan yang baik, ya, tujuan yang baik. Jadi kita melihat dua kata ini di Kejadian, di Ayub, meskipun bahasa Ibraninya berbeda, yang satu nasa, yang satu bahanani, tapi punya arti yang sama. Nah, sekarang itu perjanjian lama. Kita akan melihat dalam perjanjian baru. Ya, kita buka Ibrani 11 ayatnya yang ke-17. Ya, Ibrani pasal 11 ayat yang ke-17. Silakan. Karena iman, maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak. Ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Nah, saudara, ada kata lagi dikatakan karena iman, maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak. Ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Ada kata dicobai. Kalau dalam bahasa Yunani, saudara, dipakai kata peiraso, ya, peiraso. Saudara, arti dari kata peiraso juga dicobai, ya, diuji, dites, saudara ya. Nah, jadi arti kata itu sama. Hanya dalam bahasa Yunani, peiraso artinya juga dicobai, diuji, dites. Nah, ya, jadi perjanjian lama, perjanjian baru. Kita melihat kata mencoba dan menguji itu ternyata artinya sama. Nah, sekarang saya ajak saudara lihat contoh yang lain. Kita buka Matius pasal 4. Matius pasal 4
ayatnya yang pertama. Matius pasal 4 ayat 1 ya, ayat 1. Silakan. Maka Tuhan Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Nah, kalimat itu berkata, maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Ada lagi muncul kata dicobai, untuk dicobai iblis. Kata dicobai di sini juga dipakai juga sama, saudara, dengan yang ditulis di dalam Ibrani 11 ayatnya yang ke-17 tadi, peirasmos, ya, asal kata dari peiraso. Artinya juga, saudara, kata itu adalah menguji, mencoba, ya, ngetes sama, saudara ya, ngetes juga sama. Nah, kita melihat Tuhan Yesus dibawa oleh Roh, dikatakan ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dibawa oleh Roh, jadi sengaja dibawa ke sana untuk dicobai iblis, saudara ya, sengaja dibawa. Nah, kita melihat sama seperti Abraham. Allah mau, saudara, menguji, melihat kualitas, mengukur, memverifikasi ya kesetiaan Abraham kepada Allah, ketaatan Abraham kepada Allah. Maka apa yang terjadi kepada Tuhan Yesus juga sama, saudara. Bapa juga mau mengukur ketaatan Tuhan Yesus. Apakah dia taat kepada Bapa? Apakah dia setia kepada Bapa atau enggak? Nah, saudara, jadi kita melihat menurut bahasa asli Alkitab, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, mau pakai kata mencoba atau menguji, saudara, artinya sama, gak ada bedanya ya, saudara. Sekarang kita mengerti bahwa kata mencoba dan menguji itu ternyata kalau dilihat dari bahasa asli Alkitab artinya sama. Nah, kemudian kita berpikir begini, terus di mana letak perbedaan dua kata itu? Ya, mencoba dan menguji ada bedanya enggak ya? Gitu. Kalau dalam istilah atau kata, saudara, yang dipakai itu artinya sama. Nah, di mana perbedaannya? Perbedaannya bukan pada istilah kata itu atau bunyi dari kata itu, tetapi perbedaannya adalah dari tujuan atau motivasi si atau oknum yang mencoba atau menguji. Jadi bukan karena perkataannya, saudara, bukan karena kalimat itu, tetapi oknum atau pribadi yang menguji itu punya motivasi apa, punya tujuan apa. Kalau kita melihat, saudara, ya, kalau kita melihat memang, saudara, dari sisi iblis mencobai Tuhan Yesus agar dia jatuh. Itu tujuan iblis, sama. Ya, iblis dipakai ketika dia mencobai Ayub. Dari sisi iblis, dia mau Ayub itu jatuh. Makanya Ayub berkata, iya, dia taat kepadamu, dia hidup benar. Ya, jadi dia karena kamu pagari, gitu ya. Karena iblis berkata, kamu magari dia, kamu melindungi, coba angkat pagarnya. Nah, saudara, dia punya tujuan yang nggak baik, ya. Tetapi Allah, dari pihak Allah, menguji Ayub untuk tahu kualitasnya. Nah, saudara, jadi dari sisi iblis mencobai Tuhan Yesus agar jatuh. Jatuh bagaimana maksudnya? Supaya tidak taat kepada Bapa.
tapi taat kepada iblis. Makanya dia berkata, ayo sembah aku, nanti tak kasih semua ini kerajaan dunia. Nah, saudara, jadi kita melihat dari sisi iblis mau menjatuhkan Tuhan Yesus. Tapi dari sisi Bapa, saudara, pencobaan itu, ya, Bapa mencobai, menguji. Untuk apa? Untuk membuktikan ketaatan Tuhan Yesus kepada Bapa. Ya. Jadi itu tujuannya, saudara. Jadi itu tujuannya. Ya, jadi kita mengerti, saudara, sama-sama mencoba, ya, oknum ini sama-sama mencoba. Sama-sama menguji, tapi tujuannya berbeda. Sekali lagi, saudara ingat, bukan pada istilah atau bunyi dari kata-kata itu. Mencoba, menguji, artinya sama. Tapi tujuan orang yang mencoba dan menguji itulah yang membuat berbeda. Saudara, kalau saya kasih contoh, saya berkata, seorang guru, dia menguji murid-muridnya, dia mencoba murid-muridnya. Untuk apa? Untuk dia tahu yang saya jelaskan, pelajaran yang saya ajarkan ini sudah mendarat dengan baik enggak? Sudah dimengerti enggak sama murid-murid itu? Makanya guru itu mengadakan ulangan. Ya. Kadang-kadang juga mungkin diadakan tanya jawab. Nah, untuk dia tahu, ya, bagaimana kualitas muridnya. Udah ngerti enggak? Nah, manusia bisa adakan itu. Tapi ada orang juga mencoba menguji seseorang atau orang lain dengan tujuan memang menjatuhkan, saudara. Kadang-kadang orang ya udah tahu nih jawabannya, tapi dia mengajukan pertanyaan dan dia sudah tahu, sudah mengerti, mungkin sudah bisa memperkirakan bahwa orang yang dia tanya itu nggak bisa jawab. Itu namanya menguji, mencoba orang lain untuk menjatuhkan. Bahkan apalagi kalau di forum orang banyak, ya, mempermalukan, saudara. Jadi mau mencoba, mau dikata mencoba, mau dipakai kata menguji sama, tapi motivasinya yang beda. Kalau guru tadi pengen tahu kualitas dari muridnya, pengertiannya sampai di mana, maka perlu diadakan ulangan. Dari situ guru bisa mengukur, memverifikasi apakah muridnya udah ngerti nggak pelajaran yang dia sampaikan. Ya, jadi saudara, kita belajar sekarang. Jadi Allah kita, Bapa kita menguji atau mencoba itu untuk mengetahui kualitas iman seseorang, iman saudara dan saya. Ya, kita diuji, kita dicoba bertujuan bukan supaya saudara dan saya jatuh. Banyak orang ini berkata begini, Tuhan itu ya kalau cinta sama saya, kenapa Tuhan izinkan masalah seperti ini menghantam hidup saya? Kenapa Tuhan izinkan musibah ini menghantam hidup saya atau keluarga saya atau anak saya? Saudara, dalam berbagai hal. Banyak orang berkata begitu, katanya Tuhan sayang. Nah, saudara, Tuhan itu sayang sama kita. Makanya Tuhan juga pengen tahu. Seringkali kita berkata, Tuhan, aku mengasihi Engkau. Entah lewat doa, entah lewat pujian, kita berkata, aku cinta Tuhan. Cinta Tuhan itu, saudara, kalau seseorang itu hidupnya nyaman-nyaman, ya mungkin kelihatannya wah serius sama Tuhan gitu. Tapi itu belum teruji. Justru ya, ujian iman itu seringkali memang hal-hal yang membuat kita menderita. Itu lebih berpotensi besar, ya. Memang berkat juga bisa dipakai Tuhan untuk menguji orang, karena banyak orang juga kalau sudah uangnya tambah banyak, prestasinya semakin naik, ya. Mungkin kalau yang sekolah jadi juara dan lain sebagainya, kadang-kadang malah lupa, ya saudara.
sama Tuhan, takabur, sombong, dan lain sebagainya. Tapi kita tahu Allah tidak pernah bertujuan tidak baik. Ya, kita akan buka coba ya 1 Petrus. Kita buka 1 Petrus pasal yang ke-1, saudara. Ayat yang ke-6 dan ayatnya yang ke-7. 1 Petrus pasal 1 ayat 6 dan ayatnya yang ke-7. 1 Petrus 1 ayat 6 dan 7, silahkan. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Tuhan Yesus Kristus menyatakan dirinya. Nah, saudara, firman Allah katakan bergembiralah akan hal ini. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Orang berpikir gini, mana bisa ya, namanya ngalami pencobaan berduka cita suruh gembira. Nah itu memang saudara, seringkali memang apa yang ditulis di Alkitab dan apa yang diajarkan Tuhan itu ya memang bertentangan dengan filosofi atau pandangan cara berpikirnya dunia memang. Kenapa disuruh gembira? Dalam situasi mengalami pencobaan, mengalami duka cita. Ayat yang ke-7 berkata, maksud semuanya itu, maksud dari berbagai-bagai pencobaan yang kamu alami seketika. Umur kita ya 70-80 tahun. Ya kalau lebih ya, tapi sudah jarang ya saudara, sudah jarang orang itu lebih umurnya dari segitu. Malah banyak yang mati muda kalau sekarang ini ya. Apalagi dengan adanya COVID, banyak orang mati muda juga. Nah berbagai-bagai pencobaan, maksud semuanya itu, semuanya apa? Ya pencobaan itu, ya ujian itu, ya. Maksud dari semuanya itu untuk apa? Membuktikan kemurnian imanmu. Membuktikan kualitas imanmu. Imanmu itu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas. Kalau emas itu saudara, diuji kemurniannya juga harus dibakar, ya, dibakar. Kalau teriak bisa teriak emas itu yang jerit, kesakitan. Tapi dengan cara dibakar, maka saudara, partikel-partikel yang bukan emas, yang lain itu, saudara, itu akan memisah, dan kemudian didapatkanlah emas yang murni. Nah, firman Tuhan juga katakan begitu. Kalau saudara dan saya mengalami ujian, mengalami pencobaan, saudara, itu Tuhan mau tahu. Kamu nyanyi begitu, kamu rajin ke gereja, ya, mungkin rajin berdoa, rajin baca Alkitab, ambil bagian dalam pelayanan, tidak salah, saudara. Tapi imanmu perlu diuji, ya. Iman itu tidak bisa hanya dinyatakan dengan hal-hal yang seperti itu, harus diuji, saudara, ya. Kemurniannya, motivasinya, sebab ada banyak orang ke gereja juga motivasinya keliru, saudara. Ya, ada yang mudah-mudahan di jemaat GPDI Ebenezer nggak ada yang begitu ya. Ya, ada yang mau ditolong Tuhan, ya, supaya sembuh. Udah sembuh, kendor, sudah ke gerejanya. Ada yang pengen diberkati secara finansial. Udah banyak berkatnya, ya kendor ke gerejanya. Itu kan motivasinya. Nah, makanya, saudara, makanya perlu diuji juga dengan hal-hal yang boleh dibilang, makanya firman Tuhan katakan Tuhan itu kadang menghajar kita, mencambuk kita, saudara, supaya kita supaya kita sadar, supaya kita tidak bablas terus ya, saudara. Nah, tapi kita dikatakan apa sih tujuannya? Kalau imanmu itu sudah terbukti murni seperti yang dilihatkan dalam kehidupan Abraham, ya, dalam kehidupan Ayub, saudara, ya.
Kita melihat kalau kita sekarang umat perjanjian baru dalam kehidupan Tuhan Yesus. Kalau saudara mau lihat yang manusia mungkin dalam hidup Paulus dan ternyata tokoh-tokoh Alkitab mereka yang membuktikan kemurnian imannya. Saudara, orang-orang Kristen di zaman gereja mula-mula mereka membuktikan kemurnian imannya. Mereka berani mati, berani kehilangan kewarganegaraan, berani kehilangan keluarga, berani kehilangan harta benda hanya untuk mempertahankan imannya. Nah, saudara, firman Allah katakan, kalau imanmu teruji, maka dikatakan kamu akan memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan. Kapan? Pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Dengan kata lain, saudara, ada upah. Ya, jangan berkata gini, aduh sia-sia aku bertahan dalam penderitaan sia-sia. Ya, ikut Tuhan kok tambah menderita ya. Ikut Tuhan kok begini ya, kok begini. Ya, kalau yang enggak rajin ke gereja, kalau yang enggak sungguh-sungguh kok merasanya hidupnya enak. Aku yang serius, yang sungguh-sungguh kok malah ya, katanya orang Jawa loro kabeh, saudara ya. Sakit semua, tambah banyak persoalan satu belum selesai, datang lagi yang lain, saudara. Firman Allah katakan di dalam Roma 8 ayat 28, Allah bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Kalau saudara mengasihi Tuhan, semakin orang mengasihi Tuhan, salah sedikit cepet aja Tuhan itu ingatannya cepat, dijewernya cepat, saudara. Tapi kalau orang tidak mengasihi Tuhan, dia diingatkan sih. Tapi kalau ngeyel ya udah silahkan aja menuruti kehendakmu sendiri gitu ya. Nah, saudara, jadi kita melihat Allah bertujuan memberikan ujian, pencobaan dalam hidup kita. Cobaan dalam hidup kita, tujuannya sekali lagi jangan lupa mengetahui kualitas iman kita. Nah, sekarang pertanyaannya begini, soal jatuh atau enggak? Ya tergantung kita, saudara. Saudara mau jatuh apa mau enggak? Gitu. Semua ada keputusannya, jangan salahkan diri Tuhan. Tuhan sih sudah tahu saya ini enggak tahan misalnya. Kalau lihat wanita cantik, umpama ya ini ya. Tuhan kan udah tahu kelemahan saya. Kenapa saya diizinkan ketemu sama dia sehingga terjadi hal yang seperti ini, misalnya selingkuh lah, misalnya apalah gitu ya, saudara, berbuat hal-hal yang nggak pantas atau lain sebagainya. Loh, saudara, memang Tuhan itu mau menguji. Kapan kita teruji? Ketika ada kesempatan berbuat dosa, saudara nggak berbuat dosa. Itu yang Tuhan mau. Ini loh dikasih peluang. Anak-anak sekolah, kapan mereka bisa tunjukkan prestasinya kepada guru? Ya waktu ulangan, saudara. Dia bisa dapat nilai baik. Ya, saudara, itu loh. Ya itu kesempatannya, saudara. Jadi Allah mau. Jadi kalau kita bilang jatuh atau enggak, itu tergantung saudara memakai kehendak bebas saudara. Saudara mau taat kepada Tuhan atau enggak taat? Ya, terserah. Pilihan ada di tangan saudara, bukan di tangan Tuhan, bukan. Tuhan memberikan kesempatan untuk saudara dan saya menang. Ya, tergantung saudara dan saya. Kalau taat ya kita menang, tapi kalau tidak taat ya kita kalah, saudara. Jadi ingat, Allah Bapa kita, Tuhan kita Yesus Kristus, ya, dan Roh Kudus yang Tuhan taruh di dalam hidup kita itu mau kita selalu menang saat diuji. Amin ya saudara. Allah mau kita selalu menang saat diuji meskipun masih bisa kalah. Tapi jangan kalah terus, ya. Bangkit lagi. Tuhan ampuni saya mau menang. Saya udah kalah tapi saya mau menang terus, saudara. Firman Tuhan katakan berjuang, ya. Hidup ini perjuangan. Perjuangan apa? Perjuangan iman, perjuangan hidup menurut kehendak Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Kita akan berdoa. Terima kasih Bapak, kami bersyukur kalau pagi ini kami boleh belajar kebenaran firman Tuhan.
Engkau sudah memberi kami pengertian bahwa Engkau mengizinkan pencobaan, ujian. Engkau mencoba menguji kami, bukan bertujuan tidak baik, bukan tujuan menjatuhkan kita, tetapi Engkau punya tujuan untuk melihat kualitas iman kami semua. Biarlah ketika Engkau menguji kami, mencoba kami, lewat apapun juga, Tuhan, kami mau untuk menjadi orang-orang yang menang. Ketika ujian datang, cobaan datang, kami boleh tetap taat kepadamu. Kami boleh tetap hidup di dalam kehendak-Mu. Tolong kami semua, seluruh jemaat GPDI Ebenezer yang ada, khususnya Tuhan, menghadapi situasi kondisi seperti ini. Biarlah iman kami tidak loyo, iman kami tidak kendor, tetapi menjadi perenungan bagi kami bahwa hidup kami ini singkat. Itu sebabnya kami boleh memakai hidup kami untuk melakukan dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala puji syukur hanya bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang kekasih, sampai jumpa nanti Kamis. Kita masih ikuti online, juga hari Minggu saya masih akan melanjutkan topik ini mengenai mencoba dan menguji. Tuhan memberkati.